Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengukuran kinerja BM Scorecard. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Rita Fahri, Arifal Fahri, Arifal Batul Wapi, dan Ayan Adriansa. Lanjut saja langsung ke materinya. Yang pertama yaitu Nesa, manager. Seorang manajer fungsinya yaitu menjamin bahwa pekerjaan yang ada pada organisasi dilakukan secara efisien dan efektif. Manajer tidaklah mengendalikan biaya secara langsung. Hal yang harus dilakukan manajer adalah berupaya mempengaruhi tindakan orang-orang yang bertanggung jawab atas pengeluaran biaya. Next up. Dengan demikian, dalam pengendalian manajemen, manajer bekerja melalui orang lain dengan berbagai cara, yaitu satu, memilih pegawai, dua, memastikan pegawai dilatih secara layak, tiga, memutuskan di mana pegawai tersebut cocok pada organisasi, yang keempat, pemberdayaan pegawai, yang kelima, memberikan nasihat dan saran, yang keenam, mengatasi masalah, yang ketujuh, menjamin bahwa lingkungan pekerjaan memuaskan, yang kedelapan, pendisiplinan setiap pegawai. Yang kesembilan, mengatasi perselisihan antar pusat pertanggungjawaban. Yang ke-10, menyetujui tindakan-tindakan yang diusulkan oleh bawahan. Yang ke-11, berinteraksi dengan manajer lain untuk bekerja sama dan menganalisasi masalah yang muncul dari pusat pertanggungjawaban. Yang ke-12, membuat suasana yang memungkinkan pegawai bekerja secara efisien dan efektif. Next up. Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, manajer membutuhkan informasi. Ada berbagai informasi yang dapat dijelaskan, yaitu yang pertama, informasi informal. Banyak informasi yang digunakan manajer adalah informasi informal. Manajer menerimanya melalui pengamatan, percakapan, telepon, rapat, memo, pertemuan-pertemuan, sehingga sama sekali berbeda dengan informasi yang diperoleh dari laporan formal. Yang kedua, ada informasi pengendalian tugas. Kebanyakan informasi formal yang ada pada suatu organisasi adalah informasi pengendalian tugas. Sistem pengendalian produksi menyediakan informasi yang menjadwalkan pengiriman bahan baku, penggunaan tenaga kerja, dan sumber daya lain. Sehingga produk yang sebenarnya dan jumlah yang benar dapat diperoleh pada akhir proses. Sistem juga mengendalikan pemesanan gaji, penyimpanan, dan aktivitas lainnya. Yang ketiga adalah laporan anggaran. Anggaran yang disetujui merupakan media pengendalian aktivitas pusat pertanggungjawaban yang ada dan suatu laporan yang membandingkan pendapatan sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan merupakan laporan keuangan yang penting. Walaupun anggaran merupakan pedoman penting bagi manajer pusat pertanggungjawaban, anggaran hanya merupakan pedoman. Jika manajer menemukan cara yang lebih baik dalam mencapai tujuan atau jika keadaan berubah dari asumsi awal, manajer boleh tidak menggunakan anggaran. Yang perlu dipahami adalah bahwa manajer akan bekerja sesuai dengan anggaran jika cara lain tersebut tidak ditentukan atau ditemukan. Yang keempat, ada sinyal anggaran. Manajer operasi seharusnya memahami bahwa jumlah anggaran merupakan jumlah yang diharapkan, yang mana bagian yang tingkat keberhasilannya terlalu tinggi atau optimis, dan bagian mana yang rendah. Jumlah yang terlalu tinggi, misalnya biaya entertainment, biaya berlangganan, biaya iklan, di mana anggaran ini memberi sinyal kepada manajer untuk mengeluarkan uang tidak lebih dari yang dianggarkan tanpa adanya persetujuan khusus. Biaya yang terlalu rendah, misalnya pelatihan, biaya ini memberikan sinyal untuk mengeluarkan setidaknya jumlah yang dianggarkan. Yang kelima, ada informasi non-keuangan. Informasi non-keuangan tertentu merupakan indikator penting tentang bagaimana strategi yang dipilih diterapkan. Hal ini mengacu pada beberapa cara. Yang pertama ada variabel-variabel penting, yang kedua faktor-faktor strategi, yang ketiga faktor kesuksesan kunci, dan yang keempat faktor kesuksesan kritis atau indikator kinerja kunci. Pada bagian berikut ini kita akan dapat melihat
bahwa informasi non-keuangan dapat digabung dengan informasi keuangan dalam merancang sistem pengukuran kinerja. Next up. Sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja memiliki sasaran implementasi strategi. Dalam menetapkan sistem pengukuran kinerja, manajemen Fintech memilih serangkaian ukuran-ukuran yang menunjukkan strategi perusahaan. Ukuran-ukuran ini dapat dilihat sebagai faktor kesuksesan kritis saat ini dan masa depan. Jika faktor-faktor ini diperbaiki, maka perusahaan telah menerapkan strateginya. Kesuksesan suatu strategi tergantung pada strateginya itu sendiri. Ukuran keuangan kesuksesan perusahaan, laba, dan pendapatan menunjukkan hasil keputusan masa lalu yang telah diambil oleh perusahaan. Karena dunia usaha telah menggunakan ukuran pendapatan dan biaya untuk jangka waktu yang lama, ukuran ini cukup baik. Namun beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan untuk menggunakan pengukuran non-keuangan. Di masa lalu, perusahaan sebenarnya telah menggunakan ukuran keuangan dan non-keuangan. Namun, perusahaan cenderung menggunakan ukuran non-keuangan untuk pengendalian tugas, sedangkan ukuran keuangan digunakan untuk tingkatan pengendalian manajemen. Next up. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ian Adriansyah ya. Manfaat pengukuran kinerja manajemen. Dibagi 5. Yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. 3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Dan yang terakhir, menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Next. Balance scorecard. Balance scorecard merupakan contoh sistem pengukuran kinerja. Balance scorecard pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton. Ia menekankan keseimbangan antara ukuran strategis dalam upaya mencapai keselarasan tujuan, sehingga mendorong bawahan untuk bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan. Untuk mendukung keselarasan tujuan, balance scorecard merupakan alat dalam memfokuskan organisasi, meningkatkan komunikasi, menetapkan tujuan organisasi, dan menyediakan umpan balik bagi manajemen. Next. Dalam membuat balance scorecard, eksekutif harus memilih seperangkat ukuran yang pertama menunjukkan faktor kritis secara aktual yang akan menentukan kesuksesan strategi perusahaan. Yang kedua, menunjukkan hubungan di antara ukuran individual sebagai penyebab, dan yang ketiga, terakhir, menyediakan pandangan yang lebih luas tentang status terkini perusahaan. Balance scorecard menciptakan gabungan ukuran strategis, yaitu hasil dan ukuran pemicu. Ukuran hasil menunjukkan hasil dari suatu strategi pendapatan yang meningkat atau kualitas yang membaik. Jumlah pendapatan yang meningkat adalah hasil yang penerapan strategi jumlah pendapatan yang meningkat adalah hasil yang dari penerapan strategi yang berhasil. Ukuran ini merupakan indikator yang menunjukkan kepada manajemen apa yang telah terjadi. Indikator yang menunjukkan kepada manajemen sebaliknya, ukuran pemicu adalah indikator terdepan yang menunjukkan kemajuan bagian-bagian
penting dari penerapan suatu strategi. Contoh pemicu adalah waktu siklus. Ukuran hasil dapat menunjukkan hasil akhir. Ukuran pemicu dapat diperoleh dari tingkatan yang lebih kecil dan menunjukkan perubahan yang mempengaruhi hasil. Ukuran keuangan dan non-keuangan. Organisasi telah mengembangkan sistem yang sangat canggih untuk mengukur kinerja keuangan. Namun sulitnya di Amerika, banyak perusahaan pada era 1980-an industrinya didorong oleh perubahan dalam wilayah non-keuangan, seperti kepuasan pelanggan dan kualitas yang diperoleh oleh kinerja keuangan. Yang C, ukuran internal dan eksternal. Perusahaan harus melakukan keseimbangan antara ukuran-ukuran eksternal seperti manufaktur. Alasan untuk ini adalah banyak perusahaan sering mengorbankan pengembangan internal untuk hasil eksternal atau mengabaikan hasil eksternal dengan keyakinan bahwa ukuran internal sudah cukup. D. 4 perspektif. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sistem pengukuran kinerja balance scorecard akan membantu manajer di dalam melihat bisnis dari 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Elemen-elemen pengukuran kinerja manajemen dengan balance scorecard yang dilihat dari 4 perspektif menurut Kaplan dan Norton ada di Bagan. Next A. Keempat perspektif seperti digambar di atas akan dapat menjawab pertanyaan strategi mengenai yang pertama, bagaimanakah kita bisa memuaskan pemegang saham? Yang kedua, bagaimanakah kita melihat pelanggan? Yang ketiga, apakah yang harus kita lakukan untuk meningkatkan keunggulan? Dan yang keempat, dapatkah kita melanjutkan perbaikan secara terus-menerus dan menciptakan nilai? Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Arifal. Penerapan balance scorecard. Kita dapat mengikhtisarkan penerapan balance scorecard menjadi 4 langkah, yaitu eh, yang pertama, menentukan strategi. Balance scorecard membuat suatu jaringan antara strategi dan tingkat operasional. Akibatnya adalah perlu proses penentuan balance scorecard dengan menentukan strategi organisasi. Pada tahap ini penting dihadapi bahwa tujuan organisasi dijelaskan secara eksplisit dan target yang ingin dicapai telah telah dikembangkan. Yang kedua, menentukan ukuran strategi. Langkah berikutnya adalah mengembangkan ukuran dalam mendukung strategi yang telah diterapkan. Organisasi harus fokus pada ukuran-ukuran penting dari strategi. Juga perlu diketahui ukuran-ukuran individual dengan yang lain sebagai hubungan sebab akibat. Yang ketiga, menyatukan ukuran-ukuran ke dalam sistem manajemen. Balance scorecard harus diselesaikan dengan ukuran formal dan informal organisasi, organisasi budaya dan praktik-praktik sumber daya. Karena balance scorecard menyediakan alat untuk menyeimbangkan ukuran-ukuran, ukuran-ukuran tersebut dapat menjadi tidak imbang karena sistem lain pada organisasi seperti kebijakan kompensasi yang membe- yang member kompensasi manajer berdasarkan kinerja keuangan. Yang keempat, menelaah ukuran dan hasil. Sekali balance scorecard berjalan, maka secara konsisten harus ditelaah oleh manajemen puncak. Organisasi harus mencari jawaban atas pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana ukuran hasil menyatakan organisasi telah bekerja dengan baik. Yang kedua, bagaimana ukuran pemicu menyatakan organisasi telah bekerja dengan baik. Yang ketiga, bagaimana strategi organisasi berubah sejak telaah atau review sebelumnya.
Yang keempat, bagaimana ukuran scorecard berubah. Aspek penting dari telaah ini adalah yang pertama, telaah memberitahukan manajemen apakah strategi telaah diterapkan. Yang kedua, telaah menunjukkan bahwa manajemen serius terhadap ukuran-ukuran yang ada. Yang ketiga, telaah tetap menggariskan ukuran terhadap strategi yang berubah. Yang keempat, telaah memperbaiki pengukuran. Balance scorecard. Keunggulan balance scorecard sebagai metode pengukuran kinerja manajemen dibandingkan dengan pengukuran kinerja tradisional adalah yang pertama merupakan konsep pengukuran yang komprehensif. Yang kedua merupakan konsep yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan bisnis. Yang ketiga memberikan fokus terhadap tujuan menyeluruh perusahaan. Eh, Berikutnya kelemahan balance scorecard. Yang pertama, kurangnya hubungan antara ukuran dan hasil non-keuangan. Yang kedua, fixation of financial rules. Pencapaian ukuran keuangan seringkali tidak dikaitkan dengan program insentif sehingga tekanan baik dan pemegang saham maupun dewan direksi per- berpengaruh pada pencapaian target. Yang ketiga, tidak adanya mekanisme perbaikan. Seringkali perusahaan tidak memiliki mekanisme perbaikan jika ukuran-ukuran hasil tidak ada. Yang keempat, ukuran-ukurannya tidak diperbaharui. Banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbaharui ukuran-ukuran agar segaris dengan perubahan strategi. Hasilnya adalah perusahaan menghasilkan ukuran yang berdasarkan strategi sebelumnya. Yang kelima, pengukuran terlalu berlebihan. Berapa kali ukuran kritis dapat dilakukan pada manajer tanpa kehilangan fokus? Yang keenam, kesulitan dalam menentukan trade-off. Berikutnya, perspektif keuangan. Kinerja keuangan mengukur kinerja perusahaan dalam memperoleh laba dan nilai pasar. Ukuran keuangan biasanya diwujudkan dalam profitabilitas perubahan dan nilai pemegang saham. Alat ukur yang bisa digunakan dalam return of investment adalah radius income. Berikutnya perspektif bisnis internal. Dalam perspektif ini, kinerja perusahaan diukur dari bagaimana perusahaan dapat menghasilkan produk atau jasa secara efisien dan efektif. Ukuran yang bisa digunakan adalah kualitas respon tim, cost, dan pengenalan produk baru. Berikutnya perspektif pelanggan. Kepuasan pelanggan ini diukur dari bagaimana perusahaan dapat memuaskan pelanggan. Alat ukur yang bisa digunakan adalah market share, customer customer retention, customer acquisition, customer active, and customer probability. Perspektif inovasi dan pembelanjaan. Perspektif ini menentukan pada bagaimana perusahaan dapat berinovasi dan terus tumbuh dan bekerja agar dapat bersaing di masa sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu, sumber daya dituntut untuk produksi dan terus belajar agar mempunyai kemampuan dalam berinovasi dan mengembangkan produk yang baru yang memiliki value bagi customer. Alat ukur alat ukur yang bisa dipakai adalah employee satisfaction,
dan informasi sistem available. Mungkin sekian untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh Arif Yal. Begitu saja ya pemaparan materi dari Jawi. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Informasi yang digunakan dalam pengendalian yaitu satu, informasi informal. Banyak informasi yang digunakan manajer. Ada informasi informal. Manajer menerimanya melalui pengamatan, percakapan, telepon, rapat, memo, pertemuan-pertemuan, sehingga sama sekali berbeda dengan informasi yang diperoleh dari laporan formal. Yang kedua, informasi pengendalian tugas. Kebanyakan informasi formal yang ada pada suatu organisasi adalah informasi pengendalian tugas. Yang ketiga, laporan anggaran. Anggaran yang disetujui merupakan media pengendalian aktivitas pusat pertanggungjawaban yang ada, dan suatu laporan yang membandingkan pendapatan sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan merupakan laporan keuangan yang penting. Yang keempat, adanya informasi non-keuangan. Informasi non-keuangan tertentu merupakan indikator penting tentang bagaimana strategi yang dipilih diterapkan. Sistem pengukuran kinerja memiliki sasaran implementasi strategi. Dalam menetapkan sistem pengukuran kinerja, manajemen puncak memilih serangkaian ukuran-ukuran yang menunjukkan strategi perusahaan. Balance scorecard merupakan contoh sistem pengukuran kinerja. Balance scorecard pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton. Ia menekankan keseimbangan antara ukuran strategis dalam upaya mencapai keselarasan tujuan, sehingga mendorong bawahan untuk bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan untuk mendukung keselarasan tujuan. Balance scorecard merupakan alat dalam memfokuskan organisasi, meningkatkan komunikasi, menetapkan tujuan organisasi, dan menyediakan umpan balik bagi manajemen. Elemen-elemen pengukuran kinerja manajemen dengan balance scorecard yang dilihat dari 4 perspektif menurut Kaplan dan Norton, yaitu perspektif keuangan, perspektif bisnis internal, perspektif pelanggan, dan perspektif inovasi dan pembelajaran. Sekian pemaparan presentasi dari kami. Mohon maaf atas banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.